Halo sahabat Dim semua, balik lagi nih bareng aku Sania di Dim Ngobras. Nah di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang lebih melek investasi. Nanti itu aku akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Christian Hermawan, founder dari Pina. Pina itu adalah sebuah aplikasi. Eh, Oke, daripada aku menunggu lebih Hermawan ya. Ini udah aku coba bilang. Jadi Pina ini merupakan aplikasi keuangan dan juga investasi yang bisa banget kalian lakuin. Tapi kalau misalnya mau tahu lebih lagi, mungkin aku langsung tanya aja sama Pak Hermawan. Hai, Halo Kak, hai, selamat hai, hai. siang. Siang-siang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini aku manggilnya Pak Hermawan, benar atau siapa nih nama panggilannya? Oh, Christian aja, Christian. Oh, oke Pak Christian ya. Berarti aku manggilnya Pak Kris aja boleh? Ya, boleh, boleh, boleh. Apa aja boleh. Oke. Ya. Pak Kris lagi di mana nih hari ini? Oh, di kantor? Lagi di Oh, kantor? lagi di kantor. Iya. Udah mulai WFO ya Pak berarti atau gimana nih? Ya mungkin karena kita industri keuangan ya, jadi kadang WFO-nya itu udah lama sih, cuman ya harus dikurangin aja 50%. Jadi emang harus Gitu. diadaptasi lagi karena adanya COVID juga ya. Jadi Iya, dibagi-bagi kalau yang WFO. iya, iya, Oke. betul. Benar-benar. Oke, Pak Kris, berarti kalau misalnya untuk aktivitas sehari-hari ngapain aja nih Pak biasanya? Mungkin boleh dijelasin sedikit nih untuk sahabat Jum semua. Oh, oke. Ya karena mungkin karena kita bergerak di industri keuangan, ya pagi pasti kita update market dulu, what's going on in the market and so on. Nah, mungkin kemudian berikutnya ya, uh, I guess aktivitas sebetulnya nothing, not much different sih. Ya paling transaksi saham kalau ada, kalau nggak Filipina ya kita lihat operasionalnya, apakah Hmm, investasi ataupun prosesnya smooth atau tidak. Seperti begitu sih. lebih ke maintain dan juga melek aja ya sama market yang lagi ada saat ini. Iya, karena dinamikanya cukup cepat ya kalau di pasar modal itu yang kita harus cukup updated gitu. Oke, I see. Nah Pak, ngobrolin tentang dari tadi pasar modal dan melek sama market. Kalau misalnya itu kan berarti jatuhnya investasi ya Pak. Sebenarnya Iya, investasi ini seperti apa sih? Mungkin boleh dijelasin nih secara singkat karena mungkin ada juga teman-teman dari Dream yang belum tahu sebenarnya investasi itu bentuknya seperti apa sih gitu. oke oke. Nah, mungkin gini deh, investasi itu kan sebetulnya lebar banget. Kita beli rumah pun juga investasi, kita beli emas pun juga investasi. Mungkin dalam hal ini kapasitas saya kan lebih di pasar modal. Jadi mungkin gua akan bercerita lebih banyak Ya, terkait investasi di pasar modal gitu. Nah, cuman yang kalau investasi pasar modal itu kan yang teman-teman mesti tahu nih pertama kali adalah siapa sih bosnya? Bosnya adalah OJK gitu. Jadi apapun yang terkait dengan investasi pasar modal itu harus mendapatkan sudah persetujuan dari OJK gitu. Nah, that's nomor satu tuh. Jadi kalau misalnya itu produk bukan dari di luar OJK, nah hati-hati nih investasinya. Kan sekarang lagi marak nih, banyak yang aneh-aneh muncul nih. benar-benar. Nah, itu satu. Kedua, teman-teman harus tahu nih profil resikonya masing-masing. Apakah kita itu suka berani ambil resiko atau kita Hmm. ini berani ambil resiko? Itu gampang, ukurnya sebetulnya gampang. Apakah kita berapa banyak yang kita itu bersedia untuk kehilangan duit gitu? Misalnya, aduh, jangan kehilangan duit deh kalau bisa 1% atau 2% aja. Ya sebetulnya kita orang yang konservatif. Nah, setelah tahu profil resiko, berikutnya adalah kita harus tahu produk yang dibeli. Nggak mungkin dong kita beli kucing dalam karung, aduh pokoknya Benar. oh ini apa yang nawarin orangnya ganteng, yang nawarin orangnya Eh, gue ikut nggak deh gue bisa beli. kayak gitu ya. Aduh itu hati-hati tuh, itu bisa bisa problem gitu. Yang penting harus Hmm. tahu produk yang dibeli apa gitu. Nah again karena kita dalam hari ini kapasitasnya adalah pasar modal, Vina kan bergerak di pasar modal. Eh, Produknya sebetulnya nggak terlalu banyak, ada saham, ada reksadana, dan ada obligasi. Cuman Oke. variasinya aja yang berbeda. Gitu sih. Mau Jadi saya berarti jelasin? boleh tuh Pak dijelasin. Mungkin ada juga yang belum ngerti perbedaan obligasi, reksadana dan lain Ya, sebagainya tuh boleh. apa sih sebenarnya? Oke, oke. Nah, kalau saham itu analoginya gini nih. Orang jual, ada kan namanya perusahaan terbuka.
Jadi kita semua tuh bisa ikut beli saham dalam perusahaan itu. Nah, analoginya sebenarnya simpel, kayak seperti halnya saya buka apa ya, ya udah kedai kopi kenangan mungkin gitu. Ya. Nah, di dalam waktu saya mau buka kedai kopi kenangan itu, saya undang-undang nih teman-teman, Hmm. Mbak Sania namanya ya. Mbak Eh, Sania ya benar. ya, Mbak Sania, oh saya mau ikut dong. Oh ya udah, Mbak Sania kita Ah. bagi dua, 50-50 gitu. Nah, berarti Mbak Hmm. Sania saham di dalam perusahaan tersebut. Atau mungkin kita bagi bersepuluh, udah kita bagi bersepuluh aja deh sahamnya. Nah, jadi masing-masing dari pemegang saham mempunyai 10% dari saham tersebut. Nah, jadi investasi dalam saham sebetulnya analoginya sama. Jadi misalnya kita beli sahamnya Telkom, meskipun Hmm. satu lembar, satu lot saja atau satu lembar, itu sebetulnya kita mempunyai saham di Telkom. Dan apapun hasil, bukan apapun hasil, kenaikan harga saham itu atau kenaikan kinerja Telkom membuat investasi kita naik nih. Gitu. So itu saham dong. Itu jadi buat analogiin adalah kita tuh mempunyai saham dalam suatu perusahaan tersebut. Kita kayak menaruh modal, bukan modal juga ya hitungannya. Kita kayak membeli suatu slot gitu ya Pak. Mau perusahaannya bagus kinerjanya ataupun lagi buruk, itu kita tetap bisa mendapatkan itu ya. Kalau Iya, misalnya lagi bagus, mungkin harga saham yang kita punya itu lebih naik, meningkat. Tapi kalau misalnya bener. buruk, turun. Iya, iya. Iya, bener, bener. Nah, pinter-pinternya kita milih nih. Ya kalau misalnya saham kan banyak pilihannya. Ya kalau bisa kita pilihnya, nah itu pertanyaan bagus tuh Mbak Sania. Jadi kalau bisa milih perusahaan yang bagus, yang kita kenal gitu. Belilah Mandiri, BCA, Telkom, yang perusahaan yang kita tahu perusahaannya itu besar. Jangan sampai kita beli saham tuh yang ya again kita ngikutin orang gitu. Oh, si orang ini bilang untungnya 100%. Kita ikutin tapi perusahaannya nggak tahu kantornya di mana. Bener-bener. Bener. Yang ada nanti malah ruginya di akhir ya. Karena nggak jelas Iya, juga nih. Kita iya, nggak bisa ngelihat juga kan. iya. Nah, Nah, kalau untuk berikut. reksadana kayak gimana tuh? Nah, kadang itu kan karena pilihan saham itu sangat-sangat banyak, ada 700 lebih jenis saham yang harus kita pilih. Wow. Kita kan mungkin masing-masing teman-teman nggak punya kesempatan untuk menganalisa atau mungkin nggak punya kesempatan untuk milih saham yang mana karena kita sibuk dengan kita sehari-hari. Nah, akhirnya udahlah mendingan saya percayakan uang saya kepada orang yang jago. Nah, reksadana itu sebetulnya banyak kelebihannya untuk investor pemula. Sangat banyak. Karena resikonya jauh lebih kecil. Contohnya gini, reksadana sendiri itu adalah wadah. Jadi misalnya sekarang kita ada bersepuluh nih dalam ruangan ini. Kita semua ikut, saya ikut 100.000, Mbak Sania ikut 1 juta, teman yang lain mungkin ikut 300.000, gitu. Nah, semua wadah ini dikelola oleh fund manager. Fund manager ini kerjanya tiap hari dia cuma menganalisa saham nih. Nah, ini dialah yang memilihkan saham-saham yang bagus, yang bisa yang bisa dimasukkan dalam wadah tersebut, sehingga wadah tersebut itu kinerjanya bagus. Ya, kalau kinerja bagus itu analoginya ya simpel aja. Duit gua 100 masuk ya harusnya 110 lah. Nanti pasti ada kenaikan gitu. Nah, kalau misalnya ternyata kita bulan demi bulan kita pantau malah saham kita turun, wah ini tukang masaknya kurang oke nih, kita cari Iya, tukang iya, masak iya. gitu. Itu Kita reksadana kayak itu. nitipin uang ya, berarti. Nitipin nih kita punya segini, tapi kita belum ngerti saham itu kayak gimana. Kita mau nitipin sama orang yang emang udah punya ilmunya ya Pak, berarti. Biar Iya, mereka bisa ngelola. benar. Nah, kenapa reksadana? Karena reksadana itu sudah dibuat, sudah distruktur, memang lebih aman daripada beli saham sendiri. Kenapa? Dalam satu reksadana, ini agak teknikal ya, maaf ya teman-teman kita, Iya. tapi ini untuk teman-teman tahu gitu. Dalam satu wadah reksadana itu minimum ada 10 saham. Nah, jadi kalau satu turun, bisa jadi yang lainnya naik. Kayak saling Sehingga membantu gitu resikonya ya satu sama lain. apa? Kayak saling mengisi satu sama lain ya. Biar kalau yang Ya, satu naik, yang satu turun, tapi tetap aja kitanya di tengah-tengah aja gitu, nggak rugi ataupun nggak untung ya banget kita gitu ya. jadi resiko untuk kehilangan uangnya tuh jauh lebih kecil gitu. Karena nggak mungkin 10-10-nya turun gitu. Nah, bayangin kalau misalnya kita beli saham sendirian. Nah, kalau kita beli saham sendirian,
mungkin uang kita 1 juta, kita terbatas, nggak banyak saham yang bisa kita beli dengan uang 1 juta. Nah, akhirnya pada saat kita beli, anggap aja saham, meskipun saham bank sekalipun, ada kalanya juga turun kan. Nah, kalau udah lagi turun ya bengong kita, karena kita cuma bisa beli satu satu barang. Satu barang, satu Ya, produk aja. ya, jadi mungkin kalau teman-teman yang dari ekonomi mungkin pernah dengar istilah don't put your egg in one basket. Kalau satu basket, kalau jatuh ya telurnya pecah semua kan. Semua Ya, kalau kita pisah-pisah di bagi-bagi reksadana, ya. iya gitu. So analoginya begitu gitu. Nah, Yang kedua, terakhir ada obligasi. ya kalau mungkin ada satu lagi yang penting untuk reksadana. Reksadana itu sebetulnya juga sangat-sangat aman karena sebetulnya reksadana itu kan ada pengelolanya, ada reksadananya. Reksadananya ini nggak Iya. disimpan di pengelolanya nih. Hmm. Reksadananya disimpan namanya bank custodian. Tujuannya apa? Kalau misalnya si pengelolanya bangkrut, kalau si pengelolanya for some reason tutup perusahaannya, asetnya teman-teman ini nggak hilang, bisa Selalu diklaim, dijagain dijagain. sama yang bantu sedia. Ya, dan itu semua diatur oleh OJK. Sekali lagi karena ada orang yang ngatur, OJK yang ngatur. Jadi haknya investor Udah itu pasti aman. terjaga. Iya. Wah. Nah, Nah, kalau terakhir misalnya obligasi. Apa? obligasi, Tadi? iya. Aku masih kurang ngerti nih sama obligasi ini nih, Pak. Oh, obligasi itu sebetulnya simpelnya adalah surat hutang. Jadi balik Hmm. lagi kita ke kedai kopi kenangan yang tadi kita buat nih, yang Ya. kita kan. Nah, ternyata kedai kopi kenangan ini saya mau memperluas nih, semakin rame nih bisnisnya. Aduh, ruko sebelah kosong. Gue sewa aja Hmm. deh. Tapi Hmm. duitnya habis nih. Oke Hmm. dah, Bapak Joni, saya terbitin surat Hmm. hutang ya. Saya utang Hmm. 100 juta untuk sewa ruko yang di sebelah. Itu Hmm. obligasi, surat hutang. Otomatis kalau ada Nah, utang pasti ada bunga dong. iya. Oh, Ya, jadi yang dinikmati oleh investor adalah bunganya itu. hmm. Bunganya ketika dia jatuhnya meminjamkan uang ke orang lain gitu ya, Pak. Benar. Jadi investor itu sebetulnya pada saat dia beli obligasi, dia meminjamkan uang Hmm. kepada perusahaan tersebut. Hmm. Resikonya lebih kecil Ah. daripada saham. Kenapa? Kalau Hmm. saham kan, kalau kedai kenangannya bangkrut, ya kita berdua nggak punya uang nih, tutup nih. Hmm. Tapi kalau utang, bentuknya kan beda. Utang kan, namanya utang harus dibayar dong pokoknya. Iya, iya. Nah, kan tadi udah jelasin nih, ada 3 jenis nih yang ada di Pina ya. Nah, kalau misalnya untuk aku misalnya nih, aku baru banget pengen mencoba berinvestasi. Yang paling cocok tuh yang mana, Pak, untuk memulainya? Nah, kalau di Pina itu, Hmm. kita udah memang, Pina ini kan dia adalah investor yang mungkin di awam, di Hmm. pemula. Nah, sebetulnya idealnya adalah lihat dulu di classroom kita. Di classroom kita itu banyak penjelasan mengenai investasi. Karena jangan sampai kita itu niatnya investasi, tapi sebetulnya behavior kita spekulasi. Contohnya, Hmm. aduh, saya cuma punya tabungan 1 juta. Hmm. Lalu saya nggak pakai nih 6 bulan. Hmm. Saya masukin kripto aja deh. Padahal saya nggak Ah. berani, saya sebetulnya orang nggak berani ambil resiko nih. Itu Hmm. spekulasi, karena kita nggak tahu eh, kripto itu secara aset kelas, bukan kripto itu nggak apa investasi yang jelek bukan, tapi kripto itu sangat beresiko. Nah, spekulasi itu adalah kita itu menginvestasi pada sesuatu yang kita nggak ngerti, kira-kira ya pokoknya kayak kayak dadu deh, dilempar gitu Iya, aja iya, iya. gitu. Jadi gambling ya, Pak, berarti. Ketika kita Bukan nggak tahu. berspekulasi. Jadi kita itu berspekulasi harga ini naik tanpa kita tahu fundamentalnya. Nggak ngelihat dulu nih dasarnya kayak gimana, tapi kita Ya, cuma mikir, wah nanti ini kayaknya akan naik nih, tapi sebenarnya kita nggak tahu juga gimana caranya. ya contoh gini deh, tadi kan saya udah jelasin mengenai saham sama obligasi. Menurutmu yang resikonya lebih besar yang mana? Hmm. Saham. Ya, jadi karena udah tahu apa saham itu lebih besar, tapi karena saham itu nilainya returnnya lebih gede, kita masukin nih Hmm. uang sekolah anak kita yang belum belum perlu untuk 6 bulan lagi. Nah, Iya, tiba-tiba iya. 6 bulan lagi harga sahamnya turun. Pusing deh. Nah, jadi spekulasi itu begitu tuh, kita berspekulasi harga saham naik, tapi ternyata
nggak begitu. Nggak naik. Ya. Ya. Nah, berarti kalau misalnya untuk yang masih pemula banget tuh, berarti kita harus lihat dulu ya, profil resikonya yang kita miliki itu seperti apa Benar. langkah awalnya ya. Terus setelah itu, Ya. kalau kita udah tahu nih Pak, profil resikonya kayak gimana, terus selanjutnya apa langkah yang bisa diambil? Nah, di Pina itu ada namanya ada dua kategori. Satu Pina Invest. Itu di situ itu kita bisa bantuin bikin portfolio. Jadi teman-teman, oh sorry sorry, sebelum itu kalau untuk pemula menurut saya paling benar adalah reksadana. Kenapa? Reksadana itu kita bisa mulai dengan uang 50.000, 100.000 pun bisa. Resikonya lebih kecil. Tinggal kita memilih reksadana yang tepat. Ketiga, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana saham. Ada lagi campuran sebetulnya, tapi saya jelasin yang tiga aja. Nah, untuk pemula, pasar uang itu paling enak. Pasar uang itu sebetulnya paling benar untuk dipakai untuk emergency fund atau dana darurat. Ah, Ini istilah yang paling saya dengar nih, dana darurat. Kenapa? Sewaktu-waktu bisa diambil. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman punya, misalnya angkanya 1 juta untuk ditabung, atau 5 juta. Kalau ditaruh di bank, dapat bunganya berapa? udah Kalau kecil banget tabungan bunganya kalau di bank. 1% gitu. Nah, kalau pasar uang, bunganya itu bisa 4%. Jadi dengan angka kecil, itu tuh kita bisa memaksimalkan uang kita itu dengan return yang lebih tinggi gitu di pasar uang. Dengan resiko yang tidak terlalu jauh berbeda. Kenapa? Karena reksadana pasar uang itu isinya adalah surat hutang yang sudah mau jatuh tempo. Oh, oke. Jadi Aku kalau baru tahu nih Pak. ya, jadi resikonya itu lebih kecil gitu. Harganya udah nggak mungkin berfluktuasi. Aku baru tahu banget nih Pak, kalau misalnya untuk saham reksadana aku udah tahu nih. Tapi sampai sekarang pasar kalau misalnya yang kayak pasar modal gitu, aku masih belum ngerti nih. Ini cara dapetnya dari mana nih? Baru tahu Ya, banget dari Pak Kris ini. Oh, jadi emang yang surat utang yang bentar lagi temponya tuh udah selesai ya? ya. Jadi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, sehingga fluktuasi harga nggak ada. Jadi investor, misalnya contoh gini nih, mungkin teman-teman yang udah pernah beli ori, pasti mengalami bisa beli tapi nggak bisa jual. Karena harga Hmm, orinya turun. ya. Ya, nah jadi kalau reksadana, mau jual kapan aja bisa gitu. Tanpa ada mengalami penurunan harga. Hmm. Wah, menarik, menarik. Terus setelah itu ada apa lagi tuh Pak? Nah, setelah reksadana pasar uang, berikutnya mungkin reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap itu isinya obligasi, surat hutang semua. Tapi surat hutang yang mungkin jangka waktunya lebih panjang. Sehingga tingkat pengembaliannya lebih besar daripada pasar uang. Mungkin ya di atas deposito 3% lah, mungkin lah 2-3% tergantung keahlian dari si tukang masak. Jadi secara profil resiko, pasar uang paling rendah, terus berikutnya pendapatan tetap. Nah, berikutnya lagi reksadana saham. Nah, sebetulnya untuk teman-teman yang masih muda, itu sebetulnya nabung di reksadana saham mungkin paling cocok. Nabung ya, ini kita bukan ngomong spekulasi ya, nabung itu berarti jangka panjang loh. Nah, kalau misalnya contohnya gini, teman-teman pernah realize nggak bahwa kalau nabung di BCA tahun 2011, simpen beli saham aja nih, saham BCA 2011. Hari ini itu uang udah 436%. 10 tahun loh, naik Buat ya? 436%. Buat banget ya berarti. Jalanan, gini loh ya harganya. Tapi kalau dalam jangka panjang, the point that I'm getting adalah pada saat jangka panjang, itu tuh kalau investasinya benar, itu udah pasti lebih tinggi pada umumnya. Nah, jadi teman-teman yang mempunyai time horizon panjang, masih apa, 20, umur 20, 30, itu biasakanlah menabung jangka panjang. Sisin aja 100.000, seberapapun yang nyaman buat teman-teman. Gitu. Dari Jadi, angka yang kecil pun kenapa? dari angka yang kecil pun kalau misalnya emang jangkanya panjang itu bisa jadi lebih untung ya di kemudian Ya, hari, mungkin nggak kelihatan kalau sekarang. reksadana saham itu memang profil resikonya lebih tinggi karena dia harga saham naik turun kan. Tapi pada saat jangka panjang, profil resiko itu menjadi kecil gitu. Resikonya menjadi lebih kecil karena ya jangka panjang. Bener-bener.
yang naik gini kan jangka pendek. Coba teman-teman nanti download deh grafik harga saham BCA gitu. Iya, Tarik aja 10 tahun. Pasti gini harganya iya. nih. Awalnya Iya, iya. gini, Tapi untuk menuju dari sini ke sini itu ada yang naik turun naik turun naik turun sampai akhirnya sampai udah di tutup mata tinggi aja. ya Pak. Iya Jangan iya iya iya. Oh. namanya nabung kan? Oh, wow. Nabungnya terus nabung. Hmm. Menarik menarik. Nah, Pak, berarti kalau misalnya di Pina selain ada reksadana, ada saham juga, ada obligasi juga kan tadi ya? Obligasi saat ini kita belum. Yang ada saat ini kita Oh, memang belum ya? karena Saham. tujuan kita adalah pemula, itu adalah reksadana dan Mm-mm. saham. Jadi teman-teman Oke. bisa kalau mau obligasi ya pilihlah reksadana pendapatan tetap. Hmm. Lebih aman lagi karena obligasi kalau beli satuan resikonya lebih tinggi. Hmm. Nggak Jadi dipilih dipilihin juga. Oke. itu. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu, kan mungkin buat sebagai pemula, kita nggak tahu nih profil resikonya kayak gimana. Untuk kita tahu profil resiko kita secara meluas gitu yang lebih detail, itu kita bisa cari tahu di Pina nggak sih, Pak? Bisa. Jadi pada saat teman-teman mulai masuk ada namanya fitur Pina Invest di Pina, itu tuh Hmm. teman-teman punya dua pilihan. Mau kita buatin portfolionya, portfolio tabungannya kita buatin, atau mau beli sendiri, beli reksadana sendiri. Nah, whichever apapun yang kalian teman-teman pilih, itu pasti ada perjalanan untuk mengenali profil resiko masing-masing. Misalnya ada pertanyaan, seberapa Anda itu siap untuk kehilangan uangnya, apakah 25%, 10% gitu. Kan ada yang nggak apa-apa hilang 25% selama baliknya lebih dari 25% gua kagak apa-apa. Nah, itu berarti dia Iya. suka nyerempet-nyerempet tuh. Hmm. Udah bisa ini ya, bisa main ke saham langsung ya Pak kalau kayak gitu. Ya, nah sebetulnya ada triknya nih. Menurut saya kenapa kok saya selalu lihat reksadana. Pada saat teman-teman beli reksadana, itu tuh pasti biasakanlah membaca namanya fun fact sheet. Itu tiap bulan ada laporannya. Kelihatan tuh reksadana itu dia beli saham apa kan kelihatan kan. Oh, Nah, iya iya kalau iya. teman iseng pengen beli sahamnya, ya udah tinggal ngikutin aja dong beli saham Iya apa iya yang iya. di Iya. reksadananya. Udah beli reksadananya, terus tinggal cari tahu, oh yang biasanya dibeli yang ini, terus beli Iya, sahamnya lagi sendiri ya. iya. Nah, Pak Kris, kalau misalnya ngelihat anak muda zaman sekarang nih, kan fenomena investasi itu udah banyak banget ya. Apa sih dari Pak Kris nih yang bisa Pak Kris lihat apa ya kesalahan-kesalahan yang sering banget dilakukan sama investor tapi yang masih pemula banget gitu Pak? Ya, jadi sebetulnya kalau saya melihat teman-teman, mungkin di industri ini kan udah lama sekali, udah lebih dari 20 tahun kali saya di industri ini. Nah, sebetulnya kesalahannya itu repetitif, hampir sama aja. Satu, pertama nggak sabar. Aduh, dapetin, aduh, gue dapet bunga 4% ya, aduh, kapan kayaknya, kapan gue bisa beli handphone nih. Hmm. Ketemu yang nawarin kayak robot yang mungkin nawarin 15% per bulan. Hmm. Waduh, ini aja deh. Lebih seru nih, lebih Hmm. lebih lebih bagus kayaknya. Lebih High risk, menarik nih. high return, always don't forget. Hmm. Nah, jadi satu adalah tidak sabar. Kedua, nggak mau baca. Jadi setiap produk, biasakanlah sebelum membeli sesuatu, kita mengerti, memahami produk tersebut. Sebetulnya produk ini gimana ya? Tanya temen. Karena kan semakin kita banyak tanya kiri kanan, kan akhirnya tahu kan, Lebih. kalau misalnya yang jualan kan selalu dibungkus kan, dibungkus kasih pita kan kalau yang jualan kan. Benar-benar benar. Nah, dua apa kesalahan kedua adalah jarang memahami atau tidak membaca. Nah, terus ketiga ikut-ikut. Jadi karena si afiliator A dia mempromosikan investasi ini, nah, wih, kayaknya dia semakin kaya deh. Wah, ini kayaknya gue harus ikut. Nah, itu fear of missing out, FOMO ataupun ikut-ikut itu adalah kesalahan ketiga yang sering kali gue lihat. Hmm. Jadi nggak baca, ngikut aja. Udahlah karena dia udah gitu, kayaknya dia oke, gue percaya sama dia, oke lah, gue ikut. So those are the three common mistakes yang sering dibuat. Sering banget. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu berarti kita harus tahu dulu ya. Kita harus mempelajari dulu sebelum melakukan sebelum membeli sesuatu. Dan juga jangan sampai salah-salah ya Pak. Harus memilih ya, investasi yang aman ya, yang udah diawasin sama OJK juga berarti. Ada dua prinsip dasar lah yang saya ingin sharing. Satu itu adalah high risk high return.
Anything yang kita kan kita udah tahu deposito ataupun return dari pemerintah itu adalah benchmarknya. Kalau dari pemerintah deposito itu 2%, 3%, kalau ditawarin return 20%, tolong alarmnya bunyi. Ah, Jangan ditabrak gitu. Kalau misalnya returnnya oke, 7, 8, 6, nah kita pelajarin produk apa sih. kalau Nah, udah sampai yang tinggi banget dan di luar nalar itu baru kita harus cari tahu dulu ya Pak. Harus ya, kita penasaran ini kenapa bisa sampai kayak gini ya. high risk, high return always apply. Itu jarang lah kita menemukan investasi yang bisa high return, no risk, itu Ya, hampir ya, nggak ada. ya. Nah, kedua itu adalah kok saya jadi lupa. High Aduh. risk return, nah, when things too good to be true is not true. Itu is always apply juga gitu. Ada Kayak norma-norma, ada return yang umumnya investasi itu kalau teman-teman nanti sering akan melihat investasi akan ada norma-norma dasarnya. When things too good to be true, it's definitely not true. Itu mungkin yang bisa mengamankan teman-teman dari jebakan-jebakan ataupun produk-produk yang jelek. berarti menarik banget ya. Prinsip itu kayaknya harus banget dipegang sama teman-teman dan harus diketahuin juga nih supaya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang salah-salah ketika mencoba Dan untuk berinvestasi. kita ini kan cari duitnya susah loh. Ya kalau cari duit gampang, itu kan udah kumpulin tuh. Jangan sampai kita Masa buang-buang iya salah, tuh. bener-bener. Iya, wah menarik. Nah Pak Kris, dari tadi kita ngomongin Pina. Aku tuh penasaran banget Pak, kenapa sih namanya Pina? Oh, sebetulnya itu terrefleksikan di logo. Jadi logo kita itu kan nanas. Pina itu kan Ya. sebenarnya dari pineapple. Nah, di Hmm. beberapa simbol culture di dunia, pineapple itu adalah simbol prosperity. Ya, kita berharap dengan Pina ini kita bisa memberikan enough equipment, persiapan untuk teman-teman untuk masuk ke investasi itu dengan confident gitu. Kita Oke. kita Pina ini juga kita buat itu karena idealisme. Karena banyak sekali teman-teman itu yang saya di sekitar kita ya yang masuk ke investasi itu yang akhirnya rugi gitu. Karena sebetulnya karena mereka nggak tahu apa yang dibeli. Jadi kita pengen justru kenapa kita sasar pemula supaya pemula itu tahu hati-hati loh dunia investasi ini perlu investasi. Semua orang perlu investasi. Tapi bukan berarti kita investasi dengan ngawur gitu. Jadi emang Pina itu ada untuk ngasih informasi juga untuk para pemula, terus edukasi juga ya Pak berarti untuk para pemula yang baru mau mencoba untuk berinvestasi. Kenapa kita di Pina itu ada fitur budgeting juga? Budgeting itu ujung-ujungnya sebetulnya kan kita itu adalah budgeting. Nah, yang paling susah untuk teman-teman ataupun saya sendiri adalah budgeting kan. Oke ya, sebulan budget 3 juta, pokoknya di Juni. Aduh, tapi ada sale. Aduh, tapi ada DP profit. Bener Bisa bener bener. DP keluar. Nah, jadi di Pina itu ada fitur budgeting di mana teman-teman bisa mengkoneksikan bank rekening dan juga e-wallet, BPJS, semuanya bisa dikoneksikan sehingga teman-teman tuh tahu expenses-nya itu kemana, kita bisa bantu. Kita harapkan tidak besar pasak daripada tiang. Tujuannya dengan kita menunjukkan semua itu adalah supaya teman-teman itu tidak ada yang besar pasak daripada tiang. Dan dengan adanya yang budgeting tapi udah bisa nge-link ke e-wallet dan juga rekeningnya masing-masing dari pengguna, itu memudahkan juga buat kita nggak lupa ya Pak. Karena kan Benar, mungkin kayak aku nih, kalau misalnya mau ada lah aplikasi-aplikasi budgeting yang ada di Play Store ataupun App Store, terus habis itu juga kayak mau nulis sendiri tuh bawaannya males aja gitu Pak untuk iya, mulai budgeting diri sendiri. Oke, jadi dengan adanya Pina ini memudahkan untuk para pemula dan juga orang-orang yang pengen mau membudgeting kebiasaannya sehari-hari itu tinggal ngelingin semua ntar langsung ke detect di aplikasi ya. iya. Ya kayak misalnya dulu lah, aduh, tanggal 1 gajian, tanggal 5 kok udah, semua udah hilang ya kemana? Ya. Aduh. Nah, Iya, itu iya kan paling benar-benar. gampang ya kita tahu, oh ternyata gue banyakan ke Starbucks nih, atau banyakan Jajannya ya. ini, mana. Jadi oke, kurangin deh, kita bisa nabung. Oke. Wah, menarik, menarik. Nah, Pak,
Di Pina dari tadi aku dengar ada budgeting, ada investasi juga. Ada hal lain lagi nggak Pak di Pina ini sendiri? Pina nanti itu memang Pina ini adalah tujuan kita. Pina ini menjadi personal finance app. Jadi personal finance itu kita membantu aspek-aspek dari teman-teman untuk mengatur keuangannya. Nah, saat ini yang kita masih ada di Pina adalah budgeting dan saving. Saving investasinya masih saham dan reksadana. Tapi ya teman-teman apa ke depannya itu nanti produk kita akan semakin banyak. Mungkin kita juga akan merambah ke asuransi atau mungkin kita juga akan merambah ke produk investasi yang lain. Kenapa? Sebetulnya gini, uh, wealth management advice saat ini itu tuh cuma ada di bank. Nah, kalau untuk teman-teman mau dapat advice wealth management itu kan kalau ke bank ke prioritas kan minimum 500 juta. Iya, Nah, iya, iya. terus kalau misalnya kita ke teller, Mbak, saya mau minta advice keuangan, dikasihnya cuma Nggak bakal fotokopi. bisa. Ini nih produknya ini nih. Nah, Eh, jadi teman-teman itu nggak semua tuh mempunyai akses pada informasi tersebut. Nah, lewat Pina kita mau membawa akses informasi wealth management, personal finance ini ke semua orang. Jadi untuk memudahkan, mungkin kayak aku nih yang nggak nyampe tuh Pak, kayaknya 500 juta untuk minta advice dari teller ataupun priority di bank untuk memudahkan orang-orang seperti aku yang mungkin baru banget nih masuk ke industri kerja, terus baru mau tahu cara mengelola keuangannya dan lain sebagainya Pak. Ya, padahal sebetulnya pengelolaan keuangan itu paling menguntungkan kalau mulai dari muda loh. Iya, iya. Coba saya tahu ini zaman dulu saya juga nyesel nih, udah Iya, iya, kehilangan iya. masa berapa nih yang kita uangnya keluar buat yang nggak aneh-aneh, yang nggak penting. Bener, bener, bener. Itulah yang mungkin aku juga sekarang masih belajar nih, masih proses belajar untuk bisa tuh seperti itu ke depannya. Tapi Coba nabung tuh sangat tes gini penting. aja, coba kamu tanya sama sekitarmu, kamu udah punya Hmm. rencana pensiun nggak? Hmm. Pada umumnya orang Kayak nggak punya. banyak yang hmm. Kalau aku masih menuju ke sana, Pak. Loh, Pelan-pelan tapi. you can always start. Oke lah, misalnya Iya, iya. sekarang kamu apa gini, sisihin lah 100.000 atau 50.000 aja seminggu. Hmm. Eh, itu udah cukup loh, udah lebih dari cukup. Hmm. Iya sih. You will never know. Coba nanti main di Pina. Saya nyisihin 100.000 per bulan atau 150.000 per bulan dapat berapa saya 20 tahun. Coba kamu main di Pina nanti. Pasti kamu kaget. Oke, nanti aku tadinya tuh pengen langsung download kan, Pak. Tapi kayak oke nanti dulu. Masih hektik. Jadi aku belum download. Tapi udah download, tapi belum aku masukin tuh profile dan lain-lainnya. Oh, oke, oke, oke. Coba main-main aja pada saat Nanti nanti aku kalau lagi free. nanti langsung. Nah, Pak, ya aku penasaran. Ini kan aku ngobrol-ngobrol langsung sama founder dari Pina. Dan Hmm, teman-teman juga pasti pada penasaran, Pak. Ada nggak sih, Pak, kode promo nih dari Pak Kris untuk teman-teman yang lagi nonton hari ini? kode promo. Kode Oh, promo untuk atau referral code untuk Pina itu sendiri? ada sih. Biasanya kita itu ada program, tapi maksudnya lewat Instagram atau apa itu kita sering ada Ah, program. Tapi mungkin kalau untuk saat ini nggak siap. Tapi nanti kita siapkan buat teman-teman. Coba aja lihat oke, di mantap. Instagram. Banyak promo kok Nanti aku sekarang. langsung, nanti aku Kemarin langsung lihat di Pina Instagramnya. 200.000 untuk itu kayaknya masih ada ya. Nah itu untuk 1 juta saya kasih 250.000 loh. Wah, 1.250.000. Iya Nama loh. kodenya apa tuh? Nggak ada lewat Instagram aja coba cari. Waduh gua nggak hafal sorry. Oke, Tapi di oke Instagram nggak apa-apa. Wah, lumayan itu. Nanti kayaknya aku langsung nyobain yang itu aja deh, Pak. Langsung cocok. masukin 1 juta biar dapat Biasanya 250. teman-teman itu mulai nabung gitu. Nggak apa-apa lah kita Hmm, oh, that's our promo lah. bener, bener, bener. Yang penting udah mulai terbiasa untuk nabung dulu, baru Iya, setelah itu kita bisa apa ya? Karena kebiasaannya itu udah terbentuk, baru nantinya teman-teman langsung ya udah nabung nggak perlu pakai promo-promoan juga, tetap aja nabung sendiri. korek, korek. Oke. Nah, Pak, kan ini nyasarnya itu lebih ke pemula ya. Tapi aplikasinya sendiri tuh friendly nggak sih? Pasti banyak yang nanya kayak gitu tuh, Pak. Sebetulnya aplikasinya udah sangat friendly. Kenapa? Eh, dulu pembukaan rekening itu butuh berhari-hari. Sekarang pembukaan rekening di Pina eh, paling cepat 3 jam, paling lama harusnya 24 jam sudah selesai. Karena ada Wow.
kita kan nggak cuma di Bina doang kan, kalau pada saat membuka rekening itu sebetulnya kita juga bukain rekening dana nasabah di BNI, juga Hmm. bukain rekening penyimpanan saham ataupun kustodian yang saya tadi cerita. Ya. Jadi Hmm. sebetulnya ada duitnya teman-teman tuh yang ke Pina itu nggak ada. Bener-bener. Uangnya disimpan atas nama Sania sendiri, sahamnya juga Hmm. disimpan atas nama Sania sendiri. So proses Dan itu yang butuh yang itu agak lambat karena kan ya terkait dengan regulator ya. hmm, Kemudahan karena pertama, ada beberapa pihak. sorry, Karena ada beberapa pihak juga ya, bukan dari Pina aja dan Pina dan iya, penggunanya aja. iya. Nah itu kemudahan pembukaan rekening satu. Kemudahan kedua adalah memudahkan untuk memilih investasinya. Kalau Hmm. teman-teman bingung nih, aduh gila saham 700 banyak, milihnya gimana? Udah pilih aja yang Pina Invest yang kita buatin portfolionya. Eh, Nanti setelah semakin ngerti, teman-teman mau invest sendiri, langsung beli saham sendiri, ya silakan. bisa. Mungkin kalau Iya. pertama belajar, we can prepare the portfolio for you. Nah, Pak, selain hal-hal yang tadi Pak Kris sebutin, ada nggak sih mungkin kelebihan dari aplikasi Pina itu sendiri dibandingkan mungkin aplikasi-aplikasi lainnya yang sejenis gitu? Um, mungkin mungkin approach gue bukan kelebihan ya, tapi mungkin lebih Ya, kepada ya. kayak gini nih. Pada saat kita makan nasi goreng gitu, ada yang suka nasi gorengnya stylenya seperti begini, ada yang suka nasi gorengnya stylenya seperti begitu. Nah, kita berharap nasi goreng yang kita buat, Pina yang kita buat ini cocok untuk investor pemula. Tapi Oke. mungkin bagi investor yang sukanya misalnya, wah gue pengen analisa saham pakai charting, pakai Iya, grafik yang iya, iya, gini-gini, iya. Hmm. ya Pina nggak ada. Ya, Iya, iya, kelebihan iya. adalah Karena, very user friendly. Itu kelebihan. karena emang nyasarnya pemula, bukan yang emang udah pro banget dan mau lihat sampai chartnya sampai yang lama-lama dan detail banget itu lebih baik mungkin ya ngelihat sendiri di Google ya Pak Ya, untuk banyak cari tahu dari aplikasi lain yang mungkin ininya. mempunyai fitur demikian, tapi kita memang yang Benar-benar. dasar adalah pemula. Untuk semuanya belajar bersama-sama mulai menabung, mulai berinvestasi juga. Ya, bayangin teman-teman baru mulai, terus ngelihatnya grafik yang complicated, angka yang begitu banyak, mungkin udah sakit perut kalau begitu ngelihat langsung. Benar-benar. Oke. Oke, pertanyaan terakhir dari aku nih Pak. Dari Pak Kris sendiri, apa ya tips nih buat para investor pemula supaya nggak sering termakan sama omongan-omongan orang yang kayak ini ada investasi nih, wah, returnnya gede dan kawan-kawannya. Apa nih Pak? Dan ajakin untuk menabung juga gimana sih Pak ajakannya dari Pak Kris sendiri? Oh, paling gampang sebetulnya adalah return. Itu tuh kita ajakan menabung ya, kita ajak ngomong mengenai menabung. Teman-teman investasi saham BCA, kalau misalnya investasi 1.000 lah, 1.000 rupiah atau 1 juta rupiah di saham BCA 2011, hari ini udah naik 436%. Saya rasa nggak perlu saya jelasin lagi nih. Itu tuh sudah cukup menarik. Produk apa yang bisa memberikan return segitu tinggi kalau nggak dari pasar modal, baik saham ataupun reksadana ya. Jadi selama kita menabung dengan benar, saya nggak pernah bilang spekulasi, menabung dengan benar, dan jangka waktunya panjang, harusnya returnnya pasti bagus. Pasti lebih tinggi daripada deposito. Itu nomor satu. Kedua, uh, duit teman-teman ini kita perolehnya kan susah nih. Jadi tolong pelajarin apa yang mau dibeli. Jangan pernah ikut-ikut atau jangan pernah terpancing iming-iming, itu jangan pernah. Karena remember, when things too good to be true is not true. Sebenarnya jangan sampai termakan omongan orang lain tapi sebenarnya itu hanya bohongan saja. Ya. Ada Biasakanlah lagi yang lain Pak? mengetahui apa yang dibeli deh. Itu tuh intinya itulah, pelajari apa yang kita beli itu penting lah. Belajar dulu sebelum melakukan sesuatu ya Pak berarti. Nah, Yang penting ya, kalian udah tahu dasar-dasarnya dulu nih. iya. Oke. Ya Pak Kris, mungkin karena udah habis juga nih durasinya. Sebelum aku tutup, ada pesan yang mau disampaikan oleh Pak Kris untuk teman-teman semua yang lagi bergabung nih? Terima kasih banyak mungkin yang teman-teman yang udah melihat hari ini. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat. Kalaupun ada pertanyaan, feel free aja pop down langsung di Pina. Coba aja aplikasinya. Kalau emang ada di situ juga ada kolom help desk. Kalau emang ada yang mau bertanya, silakan. Kalau bertanya lewat Instagram juga boleh. Intinya kita terbuka lah. Iya. We are always open.
Nah, terakhir banget nih Pak, ada pertanyaan dari Agus Priyanto. Untuk usia berapa bisa join di Pina? Karena Pina itu dia itu mempunyai RDN, buka rekening, itu sesuai dengan umur untuk bank. Jadi selama mempunyai KTP itu tuh harusnya kita buka rekening. Jadi punya KTP dulu baru bisa ikutan itu ya. Iya, Oke Pak Kris, terima kasih banyak untuk hari ini ngobrol-ngobrolnya. Aku jadi dapat informasi menarik juga tentang investasi dan mungkin aja semoga juga teman-teman yang lagi pada nonton jadi lebih terbuka matanya. Habis ini aku langsung download Pina terus langsung makasih banyak. cari tahu tadi yang 1 juta tuh gimana cara dapetinnya. Yang 250 gimana cara dapetinnya. Oh iya ya, amin amin. Terima kasih, terima kasih. Semoga bermanfaat ya guys. Iya, terima kasih Pak Kris. Terima Sampai kasih. bertemu lagi. Ketemu lagi. Selamat Bye. sore. Nah, sahabat Dream, tadi aku udah ngobrol panjang lebar sama Pak Kris dari Pina. Buat kalian yang ketinggalan obrolannya, bisa tonton siaran ulangi di Kita Musik. Aku Sania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.